pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Dari saya coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai pada seluruh hormat. Selamat pagi kuning. Selamat pagi. Marilah untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, coba anak-anak tengok kanan kiri kalian, adakah yang tidak masuk untuk hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kalian masuk semua, semuanya sehat ya di dalam mengikuti pelajaran ini. Perhatikan untuk tujuan pembelajaran hari ini, coba Pina dibaca dari nomor 1. Melalui kegiatan mengenal video, tulis dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. 2. Melalui kegiatan penelitian, tulis dapat membuat poster rantai makanan pada ekosistem tertentu. Nah, di sini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Coba perhatikan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah area tertentu. Nah, ekosistem dibagi menjadi 2. Ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami itu apa? Ekosistem alami adalah
Jadi hari ini adalah tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di situ contohnya ada gambar apa? Rumput, terus kelinci, terus elang. Nah, di sini rumput atau tumbuhan itu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Maka dari itu, rumput disebut sebagai produsen. Kenapa disebut produsen? Karena rumput bisa menghasilkan makanan sendiri. Tidak usah mencari makan makanan yang lain, tidak, tetapi rumput bisa menghasilkan makanan sendiri. Makanya di sini di dalam rantai makanan, rumput disebut sebagai produsen. Kemudian di situ ada gambar apa? Kelinci. Nah, kelinci sebagai apa itu? Sebagai apa? Konsumen. Artinya kelinci sebagai konsumen itu artinya kelinci makan rumput tadi. Kelinci tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia harus makan rumput atau bisa juga belalang. Ya, kalau sudah pernah lihat belalang belum? Sudah. Kalau kalian ke sawah, kalian bisa lihat belalang. Nah, di situ belalang pun juga menjadi konsumen tingkat 1. Konsumen yang pertama itu artinya yang makan dari produsen langsung ya. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan elang di situ adalah sebagai hewan pemangsa atau hewan predator yang memakan kelinci. Nah, jadi proses rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Tadi ada rumput yang dimakan oleh kelinci. Kelinci ternyata juga dimangsa lagi oleh elang. Ketika kalian pergi ke sawah, siapa yang sudah pernah ke sawah? Ada binatang apa saja di sawah? Besok, perisane sawah ki ana apa? Oh, jangkrik, apa namanya? Oh, capung, ada apa lagi? Pernah lihat ular? Ada tidak di sawah? Pernah lihat tikus? Pernah. Nah, di situ kalau di dalam rantai makanan di sawah, padi dimakan oleh belalang. Godhonge pari dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak juga dimangsa oleh ular. Ular nanti dimangsa lagi oleh burung elang. Kemudian burung elang mati dimakan oleh pengurai atau decomposer. Kemudian jamur tadi makan burung elang menjadi bangkai, bangkainya menjadi pupuk untuk padi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Proses makan dan dimakan. Jadi tadi rumput atau padi di sawah dimakan oleh belalang. Belalang pun juga ada yang makan. Siapa? Oh, katak. Katak ada yang makan lagi. Terancam kataknya. Dimakan oleh ular. Ternyata ular itu masih bisa dimakan oleh burung elang. Coba perhatikan video ini. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambung hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan.
masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut helper, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengambil tujuan lain di sekitarmu dan cari kata buka dalam makanan ya. Sampai jumpa lagi. Setelah kalian menyimak video yang terjadi video tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada video? Ya, terima kasih Cinta. Jadi, apa dalam video tadi menceritakan atau menjelaskan tentang terjadinya rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan dari tumbuhan dimakan oleh hewan. Ada rumput yang dimakan oleh tadi apa, belalang, atau rumput yang dimakan oleh kelinci. Coba anak-anak, mari kita menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Ternyata rantai makanan juga ada lagunya. Nah, mari kita nyanyi bersama-sama. Yang semangat ya. Pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang-elangnya sudah mati. Menjadi pupuk bagi. Di kelompoknya ya. Di sini nanti Raira semua Brian sama Kinan kelompok 1. Di sini Delisa, Dita, Enjang sama Kila kelompok 2. Yang kelompok 3 adalah Anissa, Aryan sama Nian. Okay? Nanti kerjakan di sini ada lembar kerja. Kalian bikin gambar tentang rantai makanan. Nah, setelah kalian tadi mempelajari, melihat video, tentunya kalian tahu mana toh produsen, mana toh konsumen satu itu apa. Nah, kalian gambar di LKPD ini. Oke? Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, salah satu dari perwakilan kelompok maju untuk membacakan atau presentasi dari hasil kerja kalian bersama. Sudah jelas? Kalian gambar yang sebagus mungkin. Boleh pakai pensil tidak?
Bapak Ibu lihat. Untuk pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu serangkaian makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan kebutuhan tertentu yang terdapat. Ada peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurus untuk kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran ini mari kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa saja kesulitanmu dalam menyelesaikan tugas hari ini? Adakah kesulitan dalam mengerjakan tugas hari ini? Tidak. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan itu? Ternyata kalian tidak mengalami kesulitan. Kalian memahami semua pelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Pada bagian mana dari hasil kerjamu yang dirasa masih memerlukan bantuan? Adakah pekerjaanmu yang masih butuh bantuan? Baik dari guru atau dari teman atau dari orang tua? Tidak, sudah jelas. Sudah. Nah, terus hal apa yang membuatmu bersemangat saat belajar hari ini? Adakah yang membuat kalian bersemangat? Kalian tidak punya kesulitan, tentunya kalian bersemangat. Ada yang membuat kalian bersemangat hari ini? Apa coba? Hah? Oh, tambah semangat tadi membuat kita tambah bersemangat. Nah, terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Coba Kak Delisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai pada waktu remaja. Selamat siang, Budi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.